Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Anissa Wijaya dengan NPM C1 Channel 23048 dari kelas E dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmaza SPD MPD dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan ringkasan dari 6 materi yang telah saya dapatkan. Materi yang pertama yaitu Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 dan Pasal 1 Ayat 2 mengatakan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional yang memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar suku, dan alat pengembangan kebudayaan serta iptek. Yang kedua, sebagai bahasa negara yang memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, serta alat pengembangan nasional dan iptek. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah contoh. Ibu Susi ditunjuk oleh atasan sebagai presentator dalam acara resmi Bahasa Indonesia dalam menyampaikan materi cara menghemat uang. Namun, Ibu Susi memilih untuk menggunakan bahasa Melayu Bengkulu. Menurutmu, tindakan tersebut apakah sudah benar atau salah? Jawabannya salah ya teman-teman, karena para tamu yang hadir tidak mengerti bahasa Melayu Bengkulu, sehingga diharuskan untuk menyampaikan sebuah materi menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam menggunakan bahasa Melayu, dapat menimbulkan kesalahpahaman yang memiliki beda arti dalam setiap daerah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu sikap berbahasa Indonesia. Menurut Krida Laksana tahun 2001 halaman 197, Risman tahun 1986, dan Rusyana 1989 halaman 3132. Sikap bahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Ciri sikap bahasa terdiri dari 3. Yang pertama, kesetiaan bahasa. Kesetiaan bahasa mendorong masyarakat untuk mempertahankan bahasanya dan mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa. Kebanggaan bahasa mendorong masyarakat untuk mengembangkan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa. Selanjutnya, jenis sikap bahasa terdiri dari 2, yaitu sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan lain sebagainya. Yang kedua, sikap non-kebahasaan. Contohnya, sikap politik, sikap sosial, sikap keagamaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu teks dalam kehidupan akademik. Pada materi ini, terdapat 2 jenis, yaitu bentuk tulisan secara umum dan tulisan akademik. Untuk bentuk tulisan secara umum terdiri dari 3. Ada prosa, ada puisi, dan ada drama. Untuk prosa terdiri dari 2, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Contoh prosa fiksi yaitu novel, cerpen, dongeng, legenda, dan lain sebagainya. Untuk contoh prosa non-fiksi yaitu hasil kajian pustaka dan hasil dari proses penelitian. Untuk puisi terdiri dari 2 juga, yaitu puisi lama dan puisi baru. Contoh puisi lama yaitu mantra, pantun, karmina, soloka, gurindam, syair, dan lain sebagainya. Untuk puisi baru contohnya
balada, himne, ode, epigram, romansa, dan lain sebagainya. Ketiga, ada drama. Contoh drama yaitu tragedi, komedi, opera, melodrama, farse, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tulisan akademik. Menurut Dalman tahun 2018, Kusmana dan kawan-kawan tahun 2019, dan Jauhari tahun 2008, tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah terdiri dari dua, ada hasil kajian pustaka dan hasil dari proses penelitian. Contoh hasil kajian pustaka yaitu makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum. Selanjutnya, contoh dari hasil dari proses penelitian yaitu laporan hasil penelitian D1, D2, D3, ada skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Sistematika tulisan ilmiah yaitu hasil kajian pustaka terdiri dari halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran, serta daftar pustaka. Untuk hasil dari proses penelitian, yaitu terdiri dari halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu menjelajah dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Ada beberapa contoh aplikasi dunia pustaka. Yang pertama ada aplikasi Crosscraft, kemudian ada aplikasi Ipusnas, ada aplikasi PDF Drive, ada aplikasi Mendeley, aplikasi Tyler and Francis Online, aplikasi Library Genesis, dan aplikasi lainnya. Saya akan mengambil contoh aplikasi dunia pustaka, yaitu aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley ini merupakan aplikasi yang membantu untuk membuat citasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Aplikasi Mendeley ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada Mendeley Desktop, Mendeley Web, dan Mendeley Reference Manager. Perbedaan yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Mendeley Desktop ini merupakan aplikasi yang versi lamanya dan dapat digunakan secara offline. Kemudian Mendeley Reference Manager ini merupakan aplikasi versi terbarunya. Kemudian Mendeley Reference Manager ini membutuhkan koneksi internet, tidak seperti Mendeley Desktop yang dapat bekerja secara offline. Kemudian aplikasi Mendeley Reference Manager ini mendukung dimulai dari Word 2016. Kalau di bawah 2016 itu Mendeley Reference Manager-nya tidak dapat digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mendownload Mendeley Reference Manager di Google atau di Windows. Pertama, kalian dapat mengunduh aplikasi tersebut di Google atau di Windows. Setelah mengunduh, kalian akan diminta untuk mengisi data pribadi untuk sebagai pendaftarannya. Setelah pendaftarannya berhasil, tautkan aplikasi Mendeley tersebut ke Word. Setelah ditautkan ke Word, kalian akan menemukan aplikasi tersebut di bagian reference atau di bagian insert. Kemudian kalian akan menemukan Mendeley Set di sebelah pojok kanan. Ini contohnya. Kemudian ketika kalian ingin
menuliskan daftar pustaka, maka kalian akan mencatatnya di insert bibliografi. Kemudian jika kalian ingin menulis kutipan dari jurnal orang, maka kalian akan menggunakan insert citation di sini. Selanjutnya, Mendeley Web. Mendeley Web itu dapat mengedit profil, mengelola referensi yang telah dikoleksi, mengetahui informasi statistik suatu referensi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu tentang presentasi ilmiah. Menurut Sadono tahun 2012, Hovland, Janis, dan Kelly tahun 1995, presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Terdapat 3 komponen dasar sebuah komunikasi. Yang pertama ada pemberi pesan atau komunikator, yang kedua media yang digunakan, dan yang ketiga ada penerima pesan atau audiens. Selanjutnya alur presentasi menurut Kogon dan kawan-kawan tahun 2015. Alur presentasi yang pertama adalah pembuka. Pembuka haruslah yang menarik, menjadi pesan pertama bagi audiens untuk lanjut menyimak atau tidak. Yang kedua ada isi. Sampaikan ide atau konten hebat dari hasil penelitian, mulai dari pendahuluan atau latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, analisis atau penyelesaian. Yang ketiga ada penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dari pernyataan penutup. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu mendesain proposal kegiatan. Proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, formal, mengenai rancangan suatu kerja atau suatu kegiatan. Tujuan kegiatan proposal adalah untuk mendapatkan perizinan serta mendapatkan pendanaan atau sponsor dan dukungan lainnya. Sistematika proposal kegiatan terdiri dari 8. Yang pertama ada judul atau sering kita sebut sebagai cover. Yang kedua ada daftar isi. Yang ketiga ada bab 1 pendahuluan. Yang keempat ada bab 2 gambaran umum. Yang kelima ada bab 3 metode pelaksanaan. Yang keenam ada bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Yang ketujuh ada daftar pustaka dan terakhir adalah lampiran. Baiklah, itulah tadi penjelasan rangkuman 6 materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.